Pemirsa, fenomena dukungan masyarakat yang mengalir deras kepada seorang terdakwa kasus pidana bisa dibilang cukup jarang terjadi di Indonesia, terlebih dalam kasus pembunuhan. Namun fenomena ini kembali muncul manakala seorang prajurit polisi dengan pangkat rendah, Barada Richard Eliezer, mengajukan diri sebagai justice collaborator untuk membongkar kejahatan yang dilakukan atasannya, mantan Jenderal Polisi Bintang 2. 4 hari lagi vonis Eliezer akan dijatuhkan. Akankah hakim menyelamatkan sang justice collaborator? Saya akan membahasnya bersama dengan penasihat hukum Richard Eliezer, Roni Talapesi. Selamat malam, Bang Roni. Selamat malam, Mbak Sylvia. Salam sehat. Baik, salam sehat. Bang Roni, saya akan mulai dari postingan Bang Roni di Instagram 3 hari lalu soal Icat ya. Bang Roni menulis sejak hari pertama mendampingi Icat, Bang Roni tahu Icat anak yang baik, tekun, ikhlas, dan sabar menghadapi setiap proses hukum. Soal keikhlasan ini, Bang Roni, apakah Icat sudah mempersiapkan diri untuk ikhlas menghadapi apapun vonis hakim nanti? Iya, Mbak Sylvia. Sejak awal saya dampingi, saya melihat bahwa Richard ini figur yang teguh ya. Dia kokoh, kemudian dalam hal menghadapi masalah, saya melihat bahwa dia coba untuk bangkit dari masalah yang dihadapi ya. Terus dalam proses penyidikan, hari-hari saya melihat progres bagaimana Richard ini mencoba untuk bertahan dan juga untuk bangkit. Nah, ini menjadi hal yang positif tentunya ya. Dan ini saya melihat nyata bahwa ketika seorang anak muda dengan latar belakang pendidikan tidak tinggi, kemudian dari keluarga yang sederhana, dalam hal ini dia coba untuk meraih cita-citanya bekerja secara baik. Kemudian di dalam menghadapi kasus ini dia sendirian. Tentunya ini kan hal yang memang saya lihat bahwa kejadian ya nyata ya, dan saya lihat bahwa bagaimana Richard coba untuk survive, untuk bertahan, dan dia coba untuk bangkit. Dan itu yang membuat saya menjadi semakin teguh untuk mendampingi dan membela Barada E. Baik. Ya. Pemirsa, kini sudah bergabung bersama kami Ketua LPSK, Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban, Bapak Hasto Atmojo. Selamat malam, Pak Hasto. Selamat malam. Baik, Pak Hasto, sebelumnya sudah ada Bang Roni Talapesi ya. Oke, Pak Hasto, LPSK telah mendampingi Icat sejak Icat ditetapkan sebagai tersangka sampai proses persidangan. Menurut LPSK, apakah Anda juga melihat Icat sebagai sosok yang digambarkan Bang Roni tadi, anak yang baik, tekun, ikhlas, dan sabar? Iya, dan kalau itu kan salah satu ini ya. Tetapi yang paling penting itu bahwa Icat ini serius berniat akan membongkar masalah kejahatan yang dia terlibat di dalamnya. Ini yang membuat keyakinan kami bahwa kami kemudian memberikan status justice collaborator. Nah, itu diwujudkan dengan keterangan-keterangan Icat yang konsisten sejak awal sampai sekarang ini. Inilah arti penting Icat sebagai seorang justice collaborator itu di sini. Bahwa keterangan-keterangan yang diberikan Icat itulah kemudian yang membongkar persoalan ini. Bukan hanya kasus pembunuhannya, tetapi juga kasus-kasus obstruction of justice-nya. Itu yang saya kira tidak bisa dipisahkan. Jadi kami merasa yakin bahwa memang kami on the track untuk memberikan status justice collaborator kepada Icat ini, Mbak. Sebagai seorang justice collaborator, apakah Richard Eliezer ini layak untuk dijadikan role model justice collaborator ke depannya? Sebelum dijawab Pak Hasto, saya akan putarkan terlebih dahulu ada pernyataan dari ICJR berikut ini. Jangan menangis ya. Lama-lama hakimnya jadi ikut menangis nanti. Ya, masih bisa memberi keterangan. Saya akan berusaha semaksimal mungkin ya. Tadi kan kurang fit atau kurang sehat atau tidak enak badan? Saya punya gangguan pencernaan, tapi saya akan berusaha semaksimal mungkin. Masih bisa.
Pemirsa, kami mohon maaf atas kesalahan tayangan yang kami putarkan. Jadi Pak Hasto, yang ingin saya tadi tunjukkan adalah ada pernyataan dari Direktur Eksekutif ICJR ya, Erasmus Napitupulu, yang mengatakan Richard ini adalah Justice Collaborator terbesar sepanjang sejarah Justice Collaborator berlaku di Indonesia. Anda sepakat dengan itu, Pak Hasto? Dari kasus-kasus yang pernah ditangani oleh LPSK, saya kira ada benarnya itu ya. Karena kasus ini kan kasus yang mendapat perhatian dari publik sangat besar. Dan menyangkut satu institusi yang sangat kita cintai, sangat kita banggakan, yang sedang mengalami persoalan yang serius secara internal. Nah, ini yang nilai Eliezer ini menjadi sangat penting. Dan dari kasus-kasus yang kami tangani selama ini memang dukungan publik terhadap seorang justice kolaborator ini nampak paling besar ya. Ya. Karena memang kemudian orang merasakan ada rasa keadilan yang terkoyak lah dari keluarnya tuntutan yang sedemikian besar kepada Eliezer ini. Baik, Pak Hasto dan juga Bang Roni sudah siap. Ini tayangannya saya akan putarkan kembali pernyataan dari Direktur Eksekutif ICJR Erasmus Napitupulu berikut ini. Hakim harus melihat bahwa Eliezer itu adalah kampanye JC terbesar saat ini, mungkin abad ini. Bahwa bagaimana sistem di Indonesia memperlakukan seorang justice kolaborator. Bagaimana sistem yang kita bangun di Indonesia, negara tercinta kita ini, bisa melindungi seorang justice kolaborator supaya kita bisa mengungkap kasus-kasus lainnya yang lebih besar. Kasus korupsi, kasus narkotika, dan lain-lain, termasuk kasus pembunuhan. Jadi Pak Hasto, kampanye terbesar untuk Justice Collaborator saat ini. Apa yang terjadi jika seorang role model Richard Eliezer ini tidak mendapatkan hak yang seharusnya ia dapatkan sebagai seorang Justice Collaborator dalam vonis hakim nanti? Saya khawatir kepercayaan masyarakat Indonesia terhadap proses peradilan di Indonesia itu akan ikut runtuh gitu ya. Di mana seseorang yang mestinya mendapatkan perhatian yang bersungguh-sungguh dari proses peradilan yang dia ikuti, ini tidak mendapatkan hak-haknya secara baik. Tapi kan kita masih punya langkah yang terakhir, putusan hakim nanti. Kita harapkan putusan hakim ini akan memberikan cerita harapan lah bagi Richard Eliezer sebagai justice kolaborator, karena ini bukan hanya kepentingan Richard Eliezer aja ini, kepentingan seluruh masyarakat Indonesia, kepentingan proses penegakan hukum di Indonesia, di mana kasus Sambo ini menjadi wahana untuk sosialisasi terhadap adanya subjek baru di dalam sistem peradilan pidana kita yang disebut justice kolaborator, dan itu bisa menjadi terlindung oleh LPSK. Dan itu diakui di dalam sistem peradilan pidana yang baru ini, dalam paradigma baru sistem peradilan pidana kita. Itu saja. Oke, baik. Bang Roni, kembali ke Anda. Saya ingin tahu bagaimana keadaan psikologi Richard sambil menunggu vonisnya yang tinggal 4 hari lagi. Ya, sekarang kita lebih fokus adalah Richard dekat dengan keluarga, kemudian banyak berdoa, kemudian kami diskusi hal-hal yang positif, tentunya membangkitkan semangat, mendekatkan diri kepada Tuhan, kemudian berpikir secara positif bahwa proses yang berjalan ini pasti Tuhan akan tolong dan Tuhan akan bantu. Kita yakin bahwa selama kita punya niat baik dalam proses ini, Richard sudah menunjukkan sikap baik itu. Tentunya nanti pastinya di dalam putusan majelis hakim yang akan digerakkan oleh Tuhan, karena kita sudah berdoa sama Tuhan. Seperti itu, Mbak. Bang Roni, ada kekecewaan yang besar ya ketika jaksa menuntut Richard 12 tahun penjara. Apakah Richard saat ini sudah bangkit dari kekecewaan itu? Iya, Mbak Sylvia, sebelum saya jawab itu saya balik sedikit ya, bahwa ini ada 4 peristiwa ya. Pertama itu adalah peristiwa pendahuluan, di mana itu peristiwa di Magelang. Peran Richard itu sedikit sekali di situ, tidak ada sama sekali malah. Kemudian ada peristiwa tahapan perencanaan,
di mana Richard itu juga perannya dia dipanggil yang terakhir. Nah, kemudian ada peristiwa yang ketiga adalah tahapan pelaksanaan perencanaan. Nah, di sini peran dari Richard Eliezer terlihat dia melakukan penembakan. Keempat adalah pasca perencanaan. Nah, di sini kalau kita lihat ada obstruction of justice. Nah, di sini kita harus melihat bahwa posisi Richard Eliezer itu ada di tahapan perencanaan. Jadi dia minim sekali, dia tidak ada di tahapan, dia bukan di perencanaan, dia di pelaksanaan, sorry. Di perencanaan tersebut itu adalah terdakwa-terdakwa yang lainnya. Kemudian selesai pelaksanaan, ada tahapan dibilang pasca pelaksanaan yang kalau kita tahu itu adalah obstruction of justice. Nah, di obstruction of justice itu peranan terdakwa yang lainnya itu sangat signifikan. Nah, inilah yang membuat kami melihat bahwa tidak fair ketika tuntutan Richard lebih tinggi daripada terdakwa yang lainnya. Menurut kami, terdakwa lainnya itu peranannya sangat aktif, sangat signifikan. Nah, sebenarnya kita harus lihat bahwa peristiwa pidana ini tidak boleh kita putus, kita tidak boleh pilah-pilah. Kalau dulu pernah disampaikan oleh mantan Hakim Agung Profesor Gayus Lumbun bahwa peristiwa ini dari Magelang, kemudian dari Magelang ke Saguling, ada perencanaan, kemudian ada pelaksanaan di Duren 3, kemudian ada obstruction of justice, tahapan selesai pelaksanaan. Ini semua rangkaian peristiwa pidana yang tidak boleh terputus. Nah, peran dari Richard Eliezer itu adalah di pelaksanaan. Jadi makanya di persidangan tidak terbukti bahwa dia punya niat mens rea. Nah, ini yang harus kita clearkan. Jadi ketika berbicara tentang tuntutan, di mana tuntutannya lebih tinggi dari lainnya, itu yang menjadi keberatan. Dan kalau kita lihat siapa yang punya kepentingan untuk Richard Eliezer dituntut tinggi, ini yang harus kita lihat, kita cermati lagi persidangan ya. Beberapa pembelaan dari FS, pengacaranya FS maupun PC menyampaikan bahwa Richard Eliezer itu bukan justice collaborator. Richard Eliezer itu harus dipinta pertanggungjawabannya bahwa dia adalah pelaku. Nah, ini yang kita lihat bahwa ini di dalam tuntutan kok ini terkesan seperti yang disampaikan oleh pengacaranya FS. Itu loh. Nah, ini yang harus kita gambar, tapi kita hargai terkait dengan eksepsi bahwa jaksa menyampaikan bahwa terjadi dilema yuridis. Kita lihat nanti bagaimana putusan majelis hakim. Oke, baik. Itu, Mbak. Oke, dengan adanya keberatan atas tuntutan jaksa tersebut yang sampai membuat, kalau kita lihat di tayangannya kan Icat begitu sedih ya memeluk Anda pada saat itu. Apakah sekarang Bang Roni dengan banyaknya dukungan dari masyarakat itu sedikit banyak meningkatkan optimisme Icat untuk menghadapi persidangan hari Rabu nanti? Boleh dijawab nanti Bang Roni dan juga Pak Hasto. Kita jeda terlebih dahulu pemirsa. Kami lanjutkan sesaat lagi. Masih bersama dengan penasihat hukum Richard Eliezer Roni Talapesi dan juga Ketua LPSK Bapak Hasto Atmojo. Bang Roni, kembali ke Anda. Sempat terjadi kekecewaan saat mendengar tuntutan jaksa 12 tahun penjara untuk Icat. Tapi seperti yang Anda bilang, banyak orang yang sayang dengan Icat karena melihat kejujuran Icat, banyak dukungan yang mengalir dari berbagai kelompok masyarakat, termasuk amicus curiae. Apakah semua dukungan yang ditunjukkan masyarakat kepada Icat selama ini banyak membantu Icat menghadapi proses persidangan dan nanti pada saat menuju vonis? Betul Mbak Sylvia, itu sangat membantu membangkitkan semangat Richard Eliezer. Kalau kita lihat pasca tuntutan Richard Eliezer, kami juga pun tim penasihat hukum kecewa. Kita sempat melihat bahwa bagaimana persidangan ini bisa berjalan lancar karena peran Richard Eliezer sangat penting. Kalau seandainya dari awal sudah disampaikan Richard Eliezer bukan justice collaborator, dari tingkat penyidikan saja jaksa sudah tidak akui bahwa Richard ini bukan justice collaborator. Kenapa baru di tuntutan disampaikan bahwa dia bukan justice collaborator? Jadi itu yang membuat kami kecewa tuntutan tersebut. Nah, kalau kami melihat dari awal siapa yang punya kepentingan buat Richard ini dihukum tinggi? Kenapa? Karena dia membongkar kasus ini. Ini kan sudah sangat jelas bahwa ini perintah dari Presiden supaya membuka terang kasus ini. Masih ada juga pihak-pihak yang coba untuk upaya-upaya untuk ini mengganggu proses persidangan ini. Ini yang kami harapkan bahwa
nantinya ke depannya dalam putusan majelis hakim tidak ada yang coba-coba untuk bermain-main lagi. Bahwa di sini sudah sidangnya sudah terbuka, masyarakat bisa melihat persidangan ini dengan terbuka dan juga pun mengetahui posisi perkaranya seperti apa. Kemudian bagaimana diskusi-diskusi yang terjadi di luar persidangan oleh para akademisi, oleh para pengamat hukum dan para guru besar, sehingga mereka mengirimkan surat sahabat pengadilan untuk memberikan support kepada majelis hakim. Nah, ini kenapa Mbak Sylvia, ini harapan kita adalah ini menjadi momentum untuk kita perbaikan ya dalam proses penegakan hukum, dan juga kita harus menghargai seorang justice collaborator. Justice collaborator ini kita tidak fokus lagi kepada perbuatannya, tetapi kita harus melihat bahwa peran dia sangat penting, seorang justice collaborator. Nah, ini yang tidak boleh kita nafikan atau kita pinggirkan. Itu yang harus kita melihat bahwa penegakan hukum ke depannya ini harus lebih progresif atau lebih baik. Oke. Bang Roni, ada dugaan kepentingan-kepentingan untuk mencampuri ya dari mulai tuntutan jaksa sampai vonis hakim nanti. Bahkan Menko Polhukam Mahfud MD menyebut sudah ada gerakan bawah tanah. Tapi masihkah Anda optimistis bahwa hakim nanti tidak akan terpengaruh oleh berbagai kepentingan apapun dan hanya akan fokus pada fakta persidangan serta juga mempertimbangkan keadilan sosial? Saya pikir ini sudah terbuka ya, semua publik bisa melihat, dan Mbak Sylvia, kita harus optimis kepada majelis hakim yang memimpin persidangan ini, bahwa bagaimana kami dari tim penasihat hukum melihat majelis hakim secara arif bijaksana memimpin persidangan. Dan kalau kita melihat bahwa ketika Richard Eliezer diperlakukan sebagai justice collaborator, haknya dia diberikan ketika pemeriksaan Richard Eliezer dipisahkan dengan terdakwa yang lain berdasarkan daring. Itu merupakan rasa optimis kita, bahwa kita melihat bahwa dalam hal ini juga pun hakim melihat aspek dari hak dari seorang justice collaborator. Tentunya kita melihat bahwa dalam kasus ini, persidangan ini kan penuh diawasi oleh berbagai pihak ya, dan kita tentunya melihat bahwa majelis hakim akan memberikan keadilan. Kita harus yakin akan hal itu, Mbak Sylvia. Baik, oke. Pak Hasto, sebetulnya kan kalau secara Undang-Undang LPSK, Undang-Undang 10A ya, nomor 31 tahun 2014, ya, perlindungan saksi dan korban nomor 31 tahun 2014, kemudian juga ada surat edaran Mahkamah Agung sebetulnya nomor 4 tahun 2011 yang menyatakan saksi pelaku yang bekerja sama itu harus mendapatkan hukuman paling ringan di antara terdakwa lainnya. Anda yakin bahwa hakim akan berpegang pada undang-undang saksi dan perlindungan korban tersebut dan juga SEMA tersebut, atau sebetulnya ini bisa dikesampingkan kalau hakim mau? Ya, saya berharap ini begini Mbak ya, dan kita semua dari LPSK. Ini kan kemarin muncul istilah dilema hukum. Nah, dilema hukum yuridis, ini ya? Menurut saya itu kembali pada mindset seorang aparat penegak hukum, bahkan hakim. Kalau seorang aparat penegak hukum dan hakim itu berpikir progresif untuk kepentingan keadilan masyarakat, tentunya akan memilih langkah-langkah yang progresif juga, ketimbang memilih jalan yang konservatif, sekedar kepastian hukum. Nah, ini yang saya harap. Karena sejak awal kami optimis sebenarnya perlakuan terhadap Eliezer ini kan sudah perlakuan kepada seorang justice collaborator ya. Baik dari jaksanya, hakimnya dan sebagainya. Nah, oleh karena itu kami berharap hakim ini juga berpikir progresif nantinya, karena memang instrumen-instrumen hukum di Indonesia ini sudah berkembang lebih progresif. Masyarakat global sudah memberikan perhatian lebih pada entitas baru di dalam peradilan pidana, yaitu entitas saksi dan korban. Nah, itulah yang harus kemudian menjadi acuan ketimbang kepastian hukum itu sendiri. Nah, dilema hukum kan sebenarnya di situ. Jadi mestinya memilih langkah yang progresif menyesuaikan dengan perkembangan instrumen, dan juga memilih pada rasa keadilan publik yang tercermin dari reaksi masyarakat selama ini. Oke, Pak Hasto, terakhir, jika hakim
mudah-mudahan tidak ya, tapi jika hakim memilih untuk mengesampingkan itu semua, mengesampingkan, menolak misalnya status JC Icat, menurut Anda implikasi hukum, implikasinya terhadap sistem peradilan kita dan juga dampak sosialnya akan seperti apa? Ya, kalau saya menyayangkan karena kemudian kasus yang sebenarnya bisa menjadi pelajaran bagi kita semua, bukan hanya masyarakat awam tetapi juga masyarakat hukum dan masyarakat penegak hukum tentang keberadaan justice collaborator ini kemudian jadi lewat gitu loh. Ini yang sayangnya kalau misalnya hakim juga mengabaikan tentang entitas baru di dalam dunia sistem peradilan pidana, justice collaborator ini. Tetapi mudah-mudahan kita melihat kan selama peradilan itu perhatian hakim kan juga sangat besar dan perlakuan hakim kepada Eliezer itu sudah menunjukkan bahwa Eliezer ini memang diperlakukan sebagai seorang justice collaborator. Jadi kami harap ini juga konsisten nantinya. Dan apalagi ada perhatian yang demikian besar dari masyarakat, bukan hanya masyarakat awam, tetapi juga masyarakat yang betul-betul paham hukum, baik secara praktek maupun teori, dan juga banyak sekali akademisi-akademisi yang berlatar belakang profesor, meskipun latar belakangnya dari beraneka ragam ya. Saya kira mudah-mudahan ini bisa menjadi lebih meyakinkan hakim bahwa memang perlu langkah-langkah progresif di dalam memberikan putusan kepada Eliezer ini. Baik, oke. Terima kasih Pak Hasto Atmojo dan juga Bang Roni Talapesi. Terima kasih sudah bergabung bersama kami. Kita sama-sama menantikan bagaimana jalannya vonis Richard Eliezer pada Rabu pekan depan.